Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugina Rizky Nugroho. Saya dengan NIM 2405050061 dengan prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan mendiagnosis kerusakan sistem pengisian brushless alternator, teman-teman. Di slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran untuk mendiagnosis kerusakan sistem pengisian brushless alternator. Itu terdiri dari satu, memahami prinsip kerja sistem pengisian brushless alternator. Yang kedua itu mengidentifikasi komponen sistem pengisian. Lalu yang ketiga, memahami gejala kerusakan sistem pengisian. Keempat, mendiagnosis kerusakan pada brushless alternator. Yang kelima itu menentukan langkah perbaikan yang tepat, teman-teman. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu dari brushless alternator. Brushless alternator sendiri adalah generator listrik arus bolak-balik yang disebut AC yang tidak menggunakan sikat karbon atau brush dan slip ring untuk menyalurkan arus eksitasi ke rotor. Nah, sistem ini menggunakan exciter generator dan dioda penyearah atau yang disebut rotating rectifier yang dipasang pada rotor untuk menghasilkan medan magnet. Karena tidak menggunakan brush, alternator jenis ini lebih awet, perawatan lebih sedikit, dan lebih stabil dibanding alternator konvensional. Lalu ada fungsi utama. Fungsi utama brushless alternator adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus bolak-balik yang disebut AC tanpa menggunakan sikat brush dan slip ring. Selain itu, brushless alternator juga berfungsi untuk satu, menyuplai arus medan pada rotor melalui sistem exciter dan dioda putar. Yang kedua, menghasilkan tegangan yang stabil pada sistem kelistrikan. Yang ketiga, mengurangi perawatan karena tidak menggunakan sikat yang mudah aus. Lalu yang ke slide 5 ini kita akan membahas tentang komponen utama yang ada di brushless alternator. Yang pertama sendiri kita ada rotor atau disebut field rotor. Yang kedua exciter stator. Yang ketiga exciter rotor. Yang keempat rotor field rotor. Yang kelima rectifier dioda penyearah. Yang keenam voltage regulator AVR. Terus yang ketujuh shaft poros, ke-8 bearing, yang ke-9 puli, teman-teman. Lalu yang pertama itu kita membahas tentang exciter stator. Pada alternator brushless terdapat exciter yang berfungsi memberikan arus ke rotor tanpa menggunakan sikat. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah exciter rotor yang menghasilkan arus listrik AC saat berputar di dalam exciter stator, menyalurkan arus ke dioda putar, rotating diode untuk disearahkan menjadi arus DC, lalu memberikan arus medan ke rotor utama agar alternator dapat menghasilkan listrik. Lalu ada rotor, yaitu rotor adalah bagian yang berputar di dalam alternator dan berfungsi menghasilkan medan magnet saat dialiri arus, teman. Lalu selanjutnya ada rectifier, berfungsi mengubah arus AC dari stator menjadi arus DC agar dapat digunakan untuk mengisi baterai kendaraan. Dan komponen selanjutnya ini adalah voltage regulator. Komponen ini berfungsi mengatur tegangan listrik yang dihasilkan alternator agar tetap stabil dan tidak merusak baterai. Lalu ada bearing. Bearing ini berfungsi menopang poros rotor agar dapat berputar dengan halus. Jadi bearing ini tujuannya adalah berputar, tapi di sini di brushless alternator sendiri itu supaya jadi berputarnya dengan halus, teman-teman. Lalu ada poros. Nah, poros ini ialah yang menghubungkan rotor dengan sumber putaran mesin. Nah, yang terakhir sendiri ini adalah puli. Nah, puli berfungsi meneruskan putaran dari mesin melalui belt sabuk sehingga alternator itu dapat berputar. Nah, setelah penjelasan dari komponen-komponen dan fungsinya, kita akan membahas tentang
gangguan, lalu kemungkinan penyebab dan cara menganalisisnya dari proses alternator. Nah, gangguan yang pertama sendiri itu dari baterai tidak mengisi. Itu kemungkinan penyebabnya yaitu sabuk alternator kendor atau putus. Nah, cara menganalisisnya yaitu periksa kondisi dan kekencangan led penggerak alternator. Yang kedua itu tegangan pengisian terlalu rendah. Lalu kemungkinan penyebabnya itu komparator rusak atau putus. Nah, cara menganalisisnya sendiri itu ukur tahanan kumparan stator dengan ohmmeter. Yang ketiga itu tegangan pengisian terlalu tinggi. Kemungkinan penyebabnya itu voltage regulator rusak. Nah, yang cara penganalisisnya itu ukur tegangan output alternator saat mesin hidup. Yang keempat sendiri, alternator tidak menghasilkan listrik. Kemungkinan penyebabnya itu rotor tidak mendapatkan arus eksitasi. Lalu cara menganalisisnya yaitu periksa sistem eksiter dan sambungan kabel. Lalu yang kelima, yang terakhir, arus pengisian tidak stabil. Kemungkinan penyebabnya kabel atau konektor longgar. Nah, cara menganalisisnya itu periksa dan kekencangan semua sambungan kabel. Ya, mungkin itu saja dari gangguan kemungkinan penyebab dan cara menganalisisnya yang saya ketahui. Tuh, teman-teman. Lalu kita setelah membahas dari pengertian, lalu fungsi dan komponen, lalu cara mendiagnosis dan menganalisisnya, kita akan membahas yang terakhir itu evaluasi pembelajaran mendiagnosis kerusakan sistem pengisian brushless alternator. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan brushless alternator, teman-teman. Nah, yang kedua, sebutkan komponen-komponen utama brushless alternator. Yang ketiga, jelaskan fungsi puli pada brushless alternator. Yang keempat, apa fungsi poros pada brushless alternator. Nah, mungkin itu yang dari evaluasi tersendiri. Sekian dari saya, sudah menjelaskan dari awal dan sampai akhir tentang cara mendiagnosis kerusakan sistem pengisian brushless alternator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.